Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, saudara-saudara sekalian, yang memiliki dunia ini, yang memiliki kekuasaan di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkuasa selain Allah semuanya lemah. Allah lah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah semuanya miskin. Allah yang maha mengetahui. Yang mengetahui selain Allah semuanya bodoh. Dan selawat bernada salam tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu membawa ajaran Islam dari masa biadab hingga masa yang beradab, dari masa menyembah patung berhala hingga masa menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari masa derajat wanita diinjak-injak oleh kaum jahiliyah menjadi derajat wanita yang begitu luar biasa di sisi agama Islam. Semua ini berkat pengorbanan Rasulullah. Dengan ada Rasulullah, kita bisa merasakan yang namanya cahaya Islam. Dengan Rasulullah, kita dapat merasakan nikmat Islam. Maka jangan henti-henti kita menyebut nama Rasul. Karena barang siapa yang selalu menyebut-nyebut nama Rasul, maka nanti dia bersama Rasulullah di dalam syurga. Dan selanjutnya tak lupa pula kepada para alim ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, segenap dengan ulama-ulama yang muktabar yang masih Allah singgah di atas dunia yang fana ini. Sebagai lampu di kala gelap, sebagai payung di kala hujan, ialah para alim ulama. Dengan adanya para alim ulama, kita bisa merasakan hasil jerih payah Rasulullah yang ada pada diri ulama. Dan selanjutnya, tak lupa pula kita muliakan kepada seluruh pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Kita sudah memulai dewasa. Kita sudah mulai beranjak umur yang lebih lanjut. Yang kemarin umur kita 20, sekarang bertambah 21. Bukan berarti kita dengan bertambah umur kita senang, bukan saudara sekalian. Dengan bertambah umur kita semakin dekat dengan alam kuburan. Dengan bertambah umur kita semakin dekat kepada tanah, betul. Maka jangan senang dengan kita bertambah umur. Tapi kalau kita mensyukur dengan bertambahnya umur kita, kita selalu bersyukur kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka insya Allah umur kita ini berkah. Namun saudara-saudara sekalian, jangan gunakan umur kita ini yang singkat. Jangan gunakan umur kita ini yang tidak tahu kita kapan matinya.
kita tidak tahu kapan pulang kepada Allah, gunakanlah umur yang sempit ini untuk selalu mencintai Allah. Dengan cara apa kita cinta kepada Allah? Mencintai apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saudara-saudara sekalian, kita mencintai Nabi Muhammad, otomatis kita cinta kepada Allah. Namun sebaliknya, kalau kita benci kepada Rasulullah, benci kepada zuriat Nabi, maka binasalah yang akan kita terima. Kalau seandainya kita berkuasa, gunakanlah kekuasaan kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berkuasa, maka gunakanlah kekuasaan kita dengan adil. Karena barang siapa tidak adil dalam masyarakat, barang siapa yang tidak adil dalam kepemimpinannya, maka kita akan menanggung resikonya sendiri. Kita akan menanggung azab Allah yang sangat pedih. Kalau kita membahas tentang pemimpin, bukan berarti kita sudah menjadi pemimpin desa, bukan. Tapi yang dinamakan pemimpin, pertama kali memimpin diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mampu memimpin diri, insya Allah baru kita bisa memimpin masyarakat. Kalau dalam masyarakat becus dalam kita pimpin, maka kita diangkat menjadi camat, memimpin dalam kecamatan dan seterusnya. Maka kalau sempat dalam kita memimpin benci kepada zuriat Nabi, kita tidak mau melihat zuriat Nabi, ada niat kita ingin membunuh zuriat Nabi, ada niat kita ingin membunuh para alim ulama, maka binasalah yang akan kita dapati. Maka saudara-saudara sekalian, sebelum tiba saatnya malaikat maut datang pada diri kita, sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa kita, persiapkanlah bekal kita, persiapkanlah umur kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Ustaz, saya seorang pemabuk Ustaz, saya seorang penjudi Ustaz, boleh kakak saya ingin berbuat kebaikan? Saudara sekalian, kalau dalam hati kita ingin mengerjakan kebaikan, lakukanlah dengan segera. Jangan pikir orang lain memandang kita lain. Walaupun kita seorang penjudi, pemabuk, pendosa, tapi kita, Allah tidak melarang kita untuk bertobat kepada-Nya. Allah menganjurkan kita untuk taubat kepada-Nya. Maka saudara-saudara sekalian, di saat negeri kita ini yang kita rasakan, di saat negeri ini yang kita rasakan, Allah memberikan cobaan begitu luar biasa kepada kita. Apa cobaan yang Allah berikan kepada kita? Bisa kita lihat sekarang kita dilanda dengan pandemi yang luar biasa. Sekarang kita dilanda oleh COVID-19. Kita dilanda oleh kemiskinan. Penyebabnya tiada lain dan kita bukan. Mungkin kita sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sudah mulai jauh daripada Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Mungkin di antara kita ada sebagian orang menyuruh kita kepada kebaikan, malah kita benci kepadanya. Ada orang yang mengajak kita kepada kebaikan, ada orang yang mengajak kita untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi di antara kita ada benci kepadanya. Saudara sekalian, kalau masih sempat-sempatnya kita menyimpan kebencian dalam jiwa ini, kalau seandainya kita masih menyimpan sifat iri hati, dengki, khianat, maka jangan berharap syurga Allah yang akan kita tempati. Kalau masih ada dalam jiwa kita sifat yang tidak senang kepada nikmat orang lain yang Allah berikan, jangan harap
pertanggungjawabkanlah semua urusan kita di hadapan Allah. Pertanggungjawabkanlah semua keadaan kita di hadapan Allah. Kalau kita mengerjakan kebaikan, semua kita yang akan merasakan. Karena apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batil kana zahuqa. Apa kesimpulan daripada ayat ini? Orang-orang yang benar pasti akan benar, dan orang-orang yang salah, orang yang batil pasti akan binasa. Maka saudara sekalian, tegakkanlah kebenaran. Kalau kita tidak mampu menegakkan kebenaran, setidaknya jangan kita benci kepada orang yang menegakkan kebenaran. Kita dukung orang tersebut untuk menegakkan kebenaran. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ada amal-amal yang tidak baik, kalau kita melihat ada orang yang melakukan kejahatan, kalau kita tidak mampu menegak dengan kekuatan, tegahlah dengan lisan. Kalau kita tidak mampu menegah dengan lisan, cukup kita benci kepadanya, akan Allah balas pahala buat kita. Saudara sekalian, sekian perjumpaan kita pada kali ini. Moga-moga di waktu yang lain Allah pertemukan kita kembali di saat ceramah singkat ini, tausiah singkat ini. Mudah-mudahan menjadi mau'izah hasanah buat kita dan kita melangkah kepada alam selanjutnya. Moga-moga Allah tempatkan bersama kita, bersama semua dalam syurga bersama dengan Nabi. Saya akhiri dengan kata Balaghal Habibul Karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.